Kemudian mungkin sedikit saran, karena berhubung kita belajar tafsir secara berurutan, karena per hari seayat, insya Allah setiap hari satu ayat. Jadi lebih baiknya kita lihat mushaf, walaupun nggak megang mushaf yang asli, megang mushaf di HP dengan dibuka terjemah, itu bisa membantu untuk memahami Al-Quran. Jadi jangan sekedar kita dengar, kita nggak tahu di mana di ayat apa yang dibaca. Karena ketika kita melihat ayat langsung, itu pemahaman yang kita dapatkan beda dengan yang kita dengar. Ini itu lebih bermanfaat. Dan nanti ketika kita baca Al-Quran, misalkan kita baca Al-Quran sendiri, ketika dapat itu ayat, ini ayat ini baru dibaca tafsir di kemarin. Itu lebih, saya rasa lebih bermanfaat dan lebih nyantol di hati, lebih lengket pemahamannya ketika ada teks yang kita pegang, sehingga cuma ingat pemahamannya dibanding cuma dengar doang, sudah selesai. Kita nggak tahu ayat apa yang dibaca, kemudian tempat surat apa yang dibaca, itu cuma dengar doang, artinya sekedar lalu, numpang lalu. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, artinya ini ayat, hari ini ayat ini, besok ayat ini, besok lagi ayat ini, sehingga ke depan bila kita baca Al-Quran, keingat pas kita baca satu ayat. Jadi ayat yang kita baca, yang kita pahami, pasti pahalanya berbeda dengan ayat yang kita baca kita tidak pahami. Itu pasti. Nah, mungkin ayat, walaupun ayat yang sama yang kita baca dan kita pahami, itu kualitas pahalanya pasti lebih besar. Karena ayat yang kita pahami seketika dibaca plus dipahami itu memiliki dua. Yang pertama mulut mengucapkan, yang kedua hati mentadabbur. Beda halnya ayat yang kita baca yang enggak paham. Melalui birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, enggak paham. Nah, itu pasti kualitas pahala lebih kecil karena cuma mulut doang yang bekerja. Sedangkan ayat yang kita pahami itu ketika dibaca, yang pertama mulut bekerja, yang kedua hati juga mentadabbur karena kita paham itu ayat. Apalagi kita paham tafsir sedikit demi sedikit, ya walaupun nggak banyak, minimal sehari satu ayat. Dan lama-lama setahun sudah 300 ayat, lumayan. Sudah 300 ayat, lebih kurang 2 surat. Nah, ini sedikit membantu dalam memahami Al-Quran, karena kata Allah, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, termasuk belajar tafsirnya, baru belajar cara bacanya, belajar tafsirnya. Nah, ini bagian dari man ta'allamal Quran. Dan kemudian wa'allamah, setelah mengetahui, setelah belajar baru mengajarkan. Di sini ya ini saran. Tapi kalaupun tidak ya sudah, lebih baik untuk sehingga kita bisa memahami sehari satu ayat. Itu pasti menambah kualitas bacaan Al-Quran kita dibanding yang bacaan yang tidak paham. Jadi ayat yang kita baca, yang kita pahami, pasti beda kualitasnya dengan ayat yang kita baca sedangkan kita tidak memahami. Kualitas pahala juga beda. Nah, seperti tadi ayat yang kita pahami, pasti di situ hati kita bekerja ketika membaca, berusaha memahami, dan mulut bekerja. Jadi dua. Sedangkan ayat yang tidak dipahami, cuman baca sekedar lewat baca, tapi kita tidak paham, akhirnya cuman mulut yang bekerja, hati tidak bekerja. Kita lanjutkan yang ayat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 221. Qala Allah Ta'ala wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Ini ayat ini turunkan seperti kita kisahkan kemarin, seorang pemuda sahabat Rasulullah yang ketika Rasul hijrah beliau masih di Makkah. Yang kemudian beliau sebelumnya ada kenalan perempuan, masya Allah cantik. Yang akhirnya setelah beliau masuk Islam, ini perempuan bertemu dengan laki-laki tadi sahabat Rasulullah dan kemudian mengajak beliau berzina, dan kata beliau, jangan. Islam sudah melarang saya dari itu, nggak boleh. Tapi kemudian
kata perempuan itu ya sudah nikahi saja saya. Baru kemudian perempuan laki-laki itu mengatakan, oh kalau masalah nikah saya tunggu dulu, saya tanya dulu ke Rasulullah, saya minta izin dulu ke Rasulullah. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah dan bertemu Rasulullah untuk mendapatkan restu biar bisa nikah dengan perempuan yang musyrik tadi. Baru kemudian setelah itu turun ayat ini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan sama sekali wahai laki-laki muslim kalian menikahi perempuan yang musyrik hatta yu'min, sampai mereka itu beriman. Jangan. Tapi musyrik di sini walaupun secara sepintas musyrik saya kafir itu banyak. Ada yang kafir Nasrani, kafir Yahudi, kafir Wathani ini artinya kafir menyembah patung. Wathani, ada yang Majusi, menyembah api, ada yang Dahari artinya kafir yang enggak ada Tuhan, yang enggak menyembah dengan wujudnya Tuhan. Dan semua itu kufar, semua itu bagian dari kafir. Jadi al-musyrikat di sini artinya al-kafirat, semua kafir. Semua kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, kemudian Yahudi, Nasrani, Majusi, Wathani, Dahari, semua sama. Artinya muslim dilarang menikahi perempuan yang kafir. Nah, walaupun nanti ayat ini khusus di ayat ini dinasakh dengan ayat di surah Al-Maidah tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang Nasrani atau perempuan yang Yahudi, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hatta yu'min, sampai mereka perempuan yang kafir itu beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguh kata Allah, amah ini budak perempuan yang biasanya didapatkan dari hasil rampasan perang, karena perang dulu tidak boleh membunuh perempuan. Jadi misalkan kita perang negara kafir, itu perempuan anak kecil nggak boleh dibunuh, haram dibunuh. Terus ngapain itu perempuan? Entar dijadikan budak untuk orang yang berperang, ataupun kadang-kadang dipakai untuk khidmah di negara Islam. Budak beda perang sekarang dibunuh. Ya, jadi pertanyaan, dulu dianggap ini perbudakan, merendahkan derajat manusia. Karena masa perempuan dijadikan budak, anak kecil dijadikan budak. Kalau jadi kita memang itu merendahkan, sedikit ada merendahkan martabat manusia. Tetapi kalau dibandingkan dengan dibunuh, lebih baik hidup, lebih baik masih hidup, dan semua kebutuhannya wajib ditanggung oleh majikannya yang punya budak, dari segi makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Kemudian kalau sakit wajib dikasih obat. Semua kebutuhan budak itu wajib dipenuhi oleh sayyidnya ataupun majikannya. Ini sistem peperangan dulu. Kalau sekarang tidak, anak kecil justru jadi target utama, perempuan target utama dalam peperangan. Jadi dulu terutama peperangan Islam haram membunuh perempuan, haram membunuh laki-laki. Begitu juga orang tua nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa juga? Yang pemuda-pemuda yang ikut perang. Pemuda-pemuda kafir yang berperang, itu yang dibunuh. Jadi itu lebih baik bagi perempuan dan bagi anak kecil untuk dijadikan budak dan kebutuhannya ditanggung dibanding dibunuh. Wala amatun mu'minatun, dan sesungguh amah yang mukmin, perempuan budak yang mukmin itu lebih baik dari perempuan yang musyrik walau merdeka. Lebih baik kita nikahi amah yang mukmin dibanding perempuan musyrik, perempuan yang kafir walau merdeka. Kemudian walau a'jabatkum, walau itu perempuan yang musyrik membuat kamu takjub, membuat dia takjub. Oh, masya Allah, cantiknya bisa jadi karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya membuat dia takjub. Tapi walaupun demikian haram menikahi perempuan yang musyrik. Tapi sekali lagi ini ayat antar dinasakh dengan ayat di surah Al-Maidah yang menyebutkan
bahwa perempuan kita al-kafir yang Nasrani atau Yahudi boleh dinikahi dengan syarat-syaratnya. Kemudian Allah melanjutkan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kamu menikahkan akan laki-laki yang musyrik, yang kafir, jangan kamu nikahkan dengan anak perempuanmu yang mukmin. Nah, kita wali, kita sebagai wali, bapak anak perempuan yang muslim, bapak perempuan muslimah, kita punya anak perempuan, Allah haramkan untuk kita nikahkan anak kita yang muslimah dengan kafir, yang dengan laki-laki yang kafir, haram. Dan ini berlaku ayat sampai sekarang, tidak ada mansuh masalah ini. Jadi ijma dari mulai Rasulullah sampai sekarang, ijma tidak boleh perempuan muslim menikahi laki-laki yang kafir, tidak boleh, tidak sah. Hatta yu'minu, sampai laki-laki itu beriman. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yang perempuan pengen nikah sama kafir, kafir itu harus beriman. Kafir harus beriman. Ya, jadi masalah kadang-kadang di negara kita agama ini dianggap permainan. Akhirnya banyak orang kafir pura-pura masuk Islam, kan masuk kafir lagi. Nah, ini seharusnya dalam Islam yang seperti ini murtad, itu artinya murtad, laki-laki yang dasarnya laki-laki kemudian masuk Islam, kemudian keluar lagi dari Islam, hukumnya murtad. Hukum murtad dalam seluruh agama, bukan mesti Islam, termasuk agama Yahudi. Kalau murtad itu dibunuh. Cuman dalam Islam untuk membunuh murtad ada ketentuan, nah itu doang, beda. Kalau agama lain enggak, murtad langsung bunuh. Agama Islam, seseorang yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, itu dituntut, ditanya, kenapa kamu? Yang pertama diajak diskusi, kenapa kamu murtad? Dikasih diajarin. Tapi kemudian sudah diajarin, sudah tahu Islam ini benar-benar yang sesuai dengan yang Islam ini agama yang benar, tapi kemudian masih keras kepala, tidak mau masuk Islam, tidak mau balik lagi ke Islam, ngotot dengan murtadnya, nah itu saat itu dibunuh. Karena dibunuh kenapa? Karena dia tidak mau masuk Islam karena memang ego, nah itu dibunuh. Dan juga dibunuh di sini kenapa Ustaz? Berarti kita membunuh orang kafir, tidak? Jadi kita bunuh dia itu bukan karena kafirnya. Karena kalau dibunuh karena kafir, banyak kafir-kafir yang lain tidak dibunuh. Yang kafir demi yang tinggal di negara Islam tidak dibunuh. Membunuh orang murtad bukan karena kafirnya, tapi karena dia itu bisa mempengaruhi iman mukmin yang lain. Nah, karena dia bisa mempengaruhi, bisa merusak keimanan mukmin yang lain, bisa meragukan keimanan mukmin yang lain. Maka di sini dia dianggap melakukan provokasi dengan dia murtad dan kemudian keras kepala nggak mau masuk Islam setelah diajak kembali, setelah dikasih tahu agama yang benar diajarin, tapi tetap, nah itu dianggap memprovokasi umat yang lain untuk keluar dari Islam. Akhirnya dalam Islam dibunuh. Dan sebenarnya bukan hukum Islam, termasuk agama Yahudi juga hukum murtad dibunuh. Jadi wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan sama sekali kalian yang wahai wali-wali menikahkan anak musyrikin akan mukmin, anak kalian yang beriman. Hatta yu'minu, sampai laki-laki yang musyrik yang kafir tadi beriman, baru silahkan kalian nikahi. Jadi jangan mentang-mentang datang orang kafir kaya dan dikasih itu anak, udah nikah saja sudah. Nikah saja. Tapi alhamdulillah di Indonesia masih berlaku hukum. Maksudnya tidak boleh menikah perempuan yang muslim dengan laki-laki yang kafir. Hatta yu'minu. Kemudian kata Allah, wal 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik dari yang musyrik yang merdeka. Budak kafir musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki yang musyrik itu membuat kamu takjub. Walaupun laki-laki itu membuat kita takjub, tak ganteng,
ataupun hartanya banyak. Dan tidak boleh kita kasih anak perempuan yang muslim untuk menikahi laki-laki yang kafir. Alasannya kenapa ya Allah? Alasannya ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu ahli kufur, ahli syirik, musyrik, yad'una ilan nar. Mereka akan menyeru, mengajak ke api neraka, mengajak masuk kafir. Sehingga banyak yang terjadi sekarang, perempuan akhirnya masuk Kristen. Kenapa? Karena suaminya Kristen. Karena suaminya Kristen. Dan sebagian yang kita lihat posting, saya muslim, suami saya Kristen, kami bisa hidup berdamai. Astagfirullahaladzim, bangga. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka Allah dengan sebab mereka mengajak untuk melakukan perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Sampai-sampai ujung dari ajakan mereka, mereka mengajak istrinya untuk menjadi kafir, ikut agama mereka. Karena yang namanya kufar, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Itu kufar. Sifat tabiat hati kafir, semua kafir. Mereka tidak akan senang sampai kalian ikut agama mereka. Ikut agama mereka. Artinya kufar itu hati kafir, semua sepakat dalam hal ini. Mau kafir apa saja itu enggak perlu jangan kita kafir ni baik, kafir ni baik, tidak. Semua yang di hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu musuh. Arti musuh, walaupun musuh tidak harus berperang, tapi musuh hatinya akan senang ketika kita susah, akan susah ketika kita senang. Itu kafir. Semua kafir. Kata Allah, tasyabahat qulubuhum. Ini kata Allah. Allah yang tahu semua hati manusia. Dan Allah mengungkapkan rahasia hati orang kafir. Semua kafir. Tasyabahat qulubuhum. Hati kafir sama semua. Apa arti sama? Membenci muslimin. Arti membenci di sini walaupun secara zahir mereka baik dan berbuat baik, apa namanya, saling menjenguk, tapi hati mereka tetap penuh kebencian terhadap muslim. Pasti ketika mukmin ini dapatkan musibah senang, ketika mukmin mendapatkan nikmat dia susah. Itu kufar. Kita akui atau tidak kita akui, hati kafir seperti itu semua. Tasyabahat qulubuhum. Karena kufar tidak mungkin rida kepada mukmin sampai mukmin ikut agama mereka. Marhaba. Tahu? Kafir tidak mau masuk Islam karena ego. Karena pertama karena ego, yang kedua karena takut sama keluarga. Kalau cek aja kafir-kafir yang di sini, kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Satu doang semua. Karena takut dikeluarkan dari kakak, atau karena ego. Kalau kita tanya ke agama mereka, kamu yakin Tuhan tiga? Nggak ada yang yakin. Nggak ada satupun dari kufar itu yang bisa mengungkapkan kalau Tuhan itu tiga, membuktikan dengan dalil yang benar. Nggak ada. Artinya mereka ragu. Bukti hari Minggu nggak ada yang ke gereja. Nggak ada yang ke gereja hari Minggu. Padahal mereka wajib ibadah seminggu sekali dah. Tapi nggak ada yang ke gereja. Itu membuktikan bahwa mereka agama itu cuma jadi status sosial. Agama apa selesai. Nggak mau masuk Islam dua faktor. Salah satunya dua faktor ini. Yang pertama karena takut sama keluarga. Yang kedua karena karena ego. Bukan karena memang benar-benar dari Allah yang mengungkapkan itu semua. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu, penyebab satu babayan bainahum.
karena iri dalam hati mereka, dengki terhadap mukmin. Allah SWT. Allah yahfaz. Aulaika yad'una ila an-nar. Mereka kafir itu semuanya menyeru, mengajak manusia ke api neraka, mengajak manusia ke api neraka, sehingga tidak layak ketika menikahi mereka. Tidak layak kita memberikan anak perempuan kita untuk dinikahi sama mereka, padahal suaminya nanti mengajak mereka untuk ke api neraka. Apa banyak sekarang terjadi? Betapa banyak mukmin perempuan yang gara-gara menikahi laki-laki yang kafir kemudian ikut suaminya jadi kafir. A'udzubillah min dzalik. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajak ke surga. Mengajak ke surga dengan cara lewat, artinya lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak lewat perantara perkataan Rasul, lewat Al-Quran, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk menikahi sesama mukmin, sehingga saling mendukung, saling membantu dalam beribadah kepada Allah. Coba kalau misalkan kita nikahi perempuan yang Kristen, dia enggak bakalan bangunin kita salat subuh. Enggak salat, pas dia hari ini enggak salat. Senang dia ketika suaminya enggak salat. Sedangkan kalau kita nikahi perempuan yang muslim, perempuan yang mukmin, sekali subuh kita harus bangun, kita disiram sama istri. Nah, ini membuktikan bahwa satu agama saling mendukung, saling membantu. Di saat ntar suaminya malas beribadah, didukung sama istri. Ini bapak udah 2 hari nggak pernah tahajud, apain aja. Besoknya istrinya yang malas, ditegur sama suami. Yang disebutkan dalam hadis, ketika suami bangun, maka disunnahkan memercikkan air ke muka istrinya biar bangun. Begitu juga sebaliknya, ketika suaminya tidur, bagi istri mengambil air memercikkan di muka suami, dan suami jangan marah. Kalau sekali dipercik semua ibu-ibu, kamu ini jangan. Senang ada, alhamdulillah dipercikkan air untuk bangun tahajud, biar bangun tahajud sama-sama. Nah, ini artinya bisa mendukung. Tapi coba kita bayangkan kalau istri kita kafir. Istri kita kafir, hari Ahad kita nganterin dia ke gereja. Bagaimana coba perasaan? Kemudian malam giliran kita tidur, giliran jam 3 seharusnya bangun tahajud, enggak, diambil selimut ditutup. Gosok kepala biar enak tidur lagi. Syaitan. Kafirnya syaitan al-rajim. Syaitan al-ins, syaitan yang menjelma jadi manusia, syaitan. Makanya di sini kata Allah, wa ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu setiap semua kafir, semua kafir mengajak ke api neraka. Enggak ada satupun kafir yang mengajak ke surga, enggak ada. Semua isi hati orang kafir ini Allah ungkapkan. Allah yang tahu dengan semua isi hati manusia, termasuk isi hati kafir dan isi hati kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu sadaqallahul azim. Allah Maha benar. Wa huwa sadiqul wa'adil amin. Allah yang Maha benar. Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satu pun yang patut dilakukan. La raiba fi. Allah apa Allah katakan terhadap hati orang kafir yang ini. Ulaika yad'una ila an-nar. Itu kafir. Semua kafir. Tetap hati mereka berusaha untuk mengajak mukmin masuk neraka. Makanya jangan sampai kita hubungan kafir bagus, boleh, dan Allah menyeru, tak boleh kita mencaci mereka, terutama kafir dzimmi, kafir yang bagus. Tak boleh kita caci mereka, tak boleh menyakiti mereka. Kita harus berhubungan mereka yang baik. Tapi sisi yang lain, untuk mencintai mereka seperti halnya mencintai mukmin, enggak boleh. Apalagi jadikan pemimpin, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi, diajak kita semua ke kufar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih. Dan Allah mengajak kita ke surga dan kepada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat amalan baik yang kita lakukan. Bi'iznih, dengan ada izin di sini artinya bi'iradatihi, dengan keinginan Allah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib bagi kita orang tua untuk menikahkan anak dengan sesama muslim, jangan menikahkan dengan kufar.
terutama kalau anak kita yang perempuan yang muslim. Nah, kalau sebaliknya, usahakan jangan, masih banyak perempuan yang muslim yang cantik juga, yang kaya juga. Ngapain kita mau nyari kufar yang tidak beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah menjelaskan seluruh ayat-ayat Allah untuk manusia, la'allahum yatadhakkarun, semoga mereka yatadhakkarun, artinya yatta'izun mengambil mau'izah, artinya mengambil pelajaran. Semoga mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna kitabakal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.